Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Pak Puji telah jelaskan tentang pahlawan. Ya enggak? Sudah lihat YouTube? Apa itu pahlawan? Pahlawan adalah orang yang berjasa kepada bangsa dan negara, ialah pejuang yang telah mati gugur di medan perang. Atau juga bisa adalah orang yang berprestasi, mengharumkan nama bangsa, atau orang yang berkarya, memiliki sebuah cipta karya yang kemudian bisa membangun bangsa. Itu juga bisa disebut pahlawan. Siapa yang memberi gelar pahlawan? Nah, kalau pahlawan nasional yang bisa memberi gelar pahlawan nasional tentunya presiden lewat keputusan presiden kepres. Nah, di Muhammadiyah banyak pahlawan nasional. Di antaranya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Siti Walidah, Juanda, Insinyur Juanda, Ki Bagus Hadi Kusumo, Insinyur Soekarno, Jenderal Sudirman, ya Kasman Singodimorjo, dan lain sebagainya. Termasuk Kiai Haji Mas Mansur. Nah, kemarin sedang kita cuplik tentang Mas Mansur. Kali ini kita akan melanjutkan tentang ide cerdas dari Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur adalah tokoh Muhammadiyah. Dia kenal dengan Muhammadiyah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan sering isi pengajian ke Jawa Timur, ke Surabaya, kemudian diambil ke rumahnya. Nah, di situ pengajiannya diikuti oleh Mas Mansur, termasuk di situ juga ada Insinyur Soekarno. Kenapa? Ternyata Muhammadiyah pikirannya Islam berkemajuan, ya, Islam berkemajuan. Artinya apa? Artinya pemikirannya bahwasannya sangat luas. Maka Kiai Haji Mas Mansur bergabung dengan Muhammadiyah. Setelah dia bergabung dari bawah, pimpinan rantai, cabang, bahkan hingga dia menjadi pengurus pimpinan pusat. Kenapa menjadi pimpinan pusat? Dan ide-idenya sangat cerdas. Di antara ide Kiai Haji Mas Mansur yakni adalah mengusulkan adanya majelis tarjih, ya. Mengusulkan di Muhammadiyah itu ada majelis tarjih. Apa itu tarjih? Artinya majelis yang menyaring hukum-hukum Islam, supaya nanti tidak ada perbedaan pendapat di Muhammadiyah berkenaan dengan hukum tertentu. Contohnya, namanya bagaimana hukumnya merokok? Merokok itu bagaimana hukumnya? Wah, ada pendapat ulama yang mengatakan berpendapat makruh, ada yang berpendapat mubah. Nah, maka Muhammadiyah mengambil sikap. Kira-kira majelis tarjihnya Muhammadiyah, ulama-ulamanya Muhammadiyah berpendapat apa? Maka tarjih memutuskan bahwasanya merokok itu hukumnya haram, tidak boleh. Karena lambat laun itu termasuk merusak diri, ya. Merusak diri sendiri itu tidak diperkenankan dalam Islam. Terus secara ekonomi juga itu merupakan pemborosan, ya kan? Pemborosan. Nah, ini diantara banyak sisi. Secara kesehatan, secara ekonomi, dan
Itu meskipun juga kemudian usulan yang kedua, Kiai Haji Mansur itu mengusulkan 12 langkah Muhammadiyah. Ya. Bila ingin Muhammadiyah itu besar, bila ingin kita menjadi pribadi muslim yang baik, maka ada 12 langkah. Di antaranya langkah yang pertama yang harus dimiliki oleh kamu dan warga Muhammadiyah yaitu memperdalam masuknya iman. Satu, memperdalam masuknya iman. Apa itu iman? Iman adalah percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya nabi, rasul, percaya adanya kitab, percaya adanya hari akhir. Itu iman, rukun iman. Kita harus memperdalam masuknya iman, artinya kita memperdalam kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman itu menjadi dasar kepercayaan. Kalau nggak iman, ya nggak percaya. Kamu percaya nggak ada surga dan neraka? Nah, itu bagian dari kepercayaan, ya nggak? Percaya pada sesuatu yang gaib, ya nggak? Maka iman kita harus dikuatkan, ya, dikuatkan. Bagian dari kepercayaan. Kemudian yang kedua, memperluas paham agama. Memperluas paham agama atau memperluas wawasan sakofah Islamnya. Umat Islam apabila wawasannya luas, banyak buku yang dibaca, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Ya. Tapi kalau orang itu jarang membaca, wawasannya sempit, maka biasanya fanatisme yang berlebihan. Kalau nggak belinda, ya nggak? Keras. Tapi kalau dia itu orang yang pintar, wawasannya luas, ada masalah, dia akan mampu mengurai masalah itu dengan baik. Solutif, ya kan? Bilangnya Buteja orang itu yang solutif, ya kan? Ya kan? Ya. Maksudnya mampu mengurai, menjawab persoalan, ya, bahwasanya yang sakofa Islamiyah kita, ya banyak aliran, banyak marga yang ada di dalam pemikiran-pemikiran agama, maka boleh kita belajar. Kira-kira membandingkan kemudian beristimbat. Mengambil mana yang terbaik. Sakofa Islamiyah. Sakofa Islamiyah, wawasan Islam itu bisa dibentuk dengan kita banyak belajar. Kalau kamu jarang belajar, ya wawasannya akan menjadi sempit. Wawasannya akan menjadi sempit. Pemikirannya akan sempit. Maka akan lebih baik kalau kita supaya wawasan keislaman kita luas, maka kita harus banyak membaca. Ikra, bacalah. Ya kan? Nabi kita itu nggak bisa membaca loh. Nabi kita nggak bisa membaca waktu itu. Tetapi malaikat Jibril datang. Ikra ya Muhammad, bacalah. Ikra. Wong ora iso maca, kowe didhawuhi maca. Itu artinya belajar. Ya, belajar, membaca. Orang itu harus senang membaca. Asupan gizi otak kita, kalau ingin otak kita itu encer, brilian, cerdas, maka ya membaca. Tapi kalau kita memanjakan otak kita manjakan, buat tiduran, makan enak,
Beda. Orang yang senang membaca sama orang yang jarang membaca, saya yakin nanti dalam dia berkata sudah beda. Intelek, ya kan? Tapi kalau jarang membaca, ya bahasanya ngomongnya, cara ngomongnya, konten isinya banyak guna. Nah, ya kan? Tapi kalau orangnya banyak membaca, meskipun guyonannya guyonan yang padat berisi. Sakopa Islam. Mari kita kembali mengasah wawasan keagamaan, wawasan pemikiran kita dengan banyak belajar. Karena perintah pertama adalah membaca. Kemudian yang ketiga, menghasilkan budi pekerti. Tiga, budi pekerti. Budi pekerti. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang beragama Islam, taat kepada agamanya, paham mengerti ajaran syariatnya, maka dia akan punya tabiat yang baik. Karena Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, melindungi semua, termasuk yang minoritas. Jadi salah kalau Islam itu dikatakan agama yang keras, salah. Tapi bagaimana Islam mampu menjadi rahmat? Tidak hanya rahmat lil muslimin, tapi rahmatul alam. Jadi tidak hanya baik buat orang Islam saja, tapi baik buat alam, seluruh sekalian alam. Nah, budi pekerti maksudnya apa? Nah, ini orang yang agamanya baik biasanya budi pekertinya baik, akhlaknya baik, akhlaknya terpuji. Tapi kalau agamanya nggak baik, biasanya atau pemahaman agamanya sedikit, biasanya maaf, ya sering menyimpang dari ajaran, dari syariat yang telah ditentukan. Maka anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, menjadi kewajiban kita selaku umat Islam itu terus tetap belajar agama. Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa ingin dikehendaki Allah dalam kebaikan, maka dia akan dipahamkan kepada agama Allah. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kebaikan, maka dia akan dipahamkan agama Allah. Kira-kira kita termasuk enggak yang dikehendaki Allah dalam kebaikan? Semoga semuanya termasuk yang dikehendaki dalam kebaikan. Kalau dikehendaki dalam kebaikan, maka dia akan dimudahkan dalam mempelajari agama Islam. Senang belajar agama, senang mempelajari syariat agama. Nah itu. Tapi kalau orang itu nggak senang belajar agama, tapi kalau orang itu nggak senang dengan yang namanya belajar, ya berarti bisa jadi dia potensi untuk menyimpang, potensi untuk berbuat maksiat, potensi untuk berbuat jahat itu tinggi. Itu artinya dia tidak dalam tanda kutip ya tadi tidak dikehendaki dalam kebaikan, bisa jadi. Maka mari kita berusaha menjadi orang yang senang belajar agama sebagai tanda bahwa kita baik, dikehendaki kebaikan. Kalau baik jelas menuntut kepada surga. Kalau kebaikan itu jelas menuntut kepada surga. Tapi kalau kejahatan, kejelekan itu ke neraka. Kita ingin yang mana? Ya, kalau surga berarti kita harus belajar agama. Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, siapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, maka dia akan dipahamkan
dimudahkan dalam belajar agama. Maka mari kita senang belajar agama. Ilmu yang dibaca, ya. Nah. Budi pekerti. Jadi tadi agamanya baik, budi pekertinya pasti baik. Sopan santun. Contoh, kalau ada orang tua duduk di jalan, kamu sedang berjalan, lebih-lebih kamu naik sepeda, kamu harus turun. Terus bilang, permisi bapak, ya enggak? Itu namanya sopan. Jangan malah ada yang duduk di pinggir jalan, kamu naik sepeda, banter, bus. Nah, itu namanya maaf, kurang sopan. Kalau naik sepeda ya turun dulu, dituntun. Permisi bapak, turun dulu dari langkung. Kalau kamu berjalan gimana? Cukup penundukan kepala, permisi. Nah, itu sopan. Terus kalau orang tua sedang bicara, kamu mendengarkan dengan sesama. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Itu juga sopan. Kalau ada orang ngomong, nah kamu potong. Nah, itu tidak baik. Biarkan selesai dulu. Sopan. Kalau ngomong sama orang tua dengan bahasa yang baik, nggak boleh bahasa yang kasar, nggak boleh membentak. Walaupun ulahumah, jangan berkata ya, nah nggak boleh. Lebih diberitahu sama orang tua. Orang tua yang mengandung, melahirkan kita, menyekolahkan kita, masa kita sakiti, ya. Nah, jangan sopan, santun, baik, bahasa yang baik. Terhadap yang lebih tua kita menghormati, kepada yang muda kita menyayangi. Sudah sayang nggak sama adiknya? Nggak boleh adiknya dijiwiti, nggak boleh adiknya digodain terus, dibuat nangis terus. Itu nggak boleh. Harus terhadap yang lebih muda kita menyayangi, sayang. Lebih-lebih sama adik, malah sama adiknya orang lain sayang, sama adik kita sendiri nggak sayang, ya gimana dong? Ya nggak, keliru. Maka mari nanti di rumah kita gitu. Kalau minta kepada bapak ibu, minta dengan bahasa yang baik. Pak, Bu, saya pengen bakso pentol, minta duitnya dong. Itu kan lebih baik, ya kan? Jangan duit. Nah, itu nggak baik, kasar, ya kan? Nggak boleh. Minta yang dengan baik-baik. Insya Allah orang kamu akan ngasih. Nah, budi pekerti yang baik ini menjadi kunci. Orang yang paham agama yang baik pasti berbudi pekertinya luhur, berbudi pekerti baik. Gitu. Kemudian anak-anakku yang ke selanjutnya, keempat, menuntut amalan intikot. Intikot itu artinya amalan yang menuju ke perbaikan. Wingi salate bolong-bolong kelas 5, kelas 6 salate kudu rapet, sudah tidak bolong-bolong lagi. Artinya ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dijalani. Kelas 5 ini subuh ora, isya turun 3. Agak. Nah, itu artinya bolong-bolong. Ngasar lupa, maghrib nonton sinetron. Nah, ini udah bolong-bolong. Maka di kelas 6 kita harus tertib, sholatnya tertib. Nah, itu artinya ini kok ada perbaikan. Ada semakin usianya semakin bertambah,
harusnya juga semakin berkualitas ibadahnya, semakin baik budi pekertinya. Jangan sampai semakin usianya bertambah malah tambah nakal. Nah, itu celaka. Ya kan? Nah, semakin gede tambah ngerti, oh ini nggak baik. Oh, orang tuanya sibuk, jangan digoda. Ya enggak? Adiknya kita sayangi. Nah, gitu. Siapa lagi yang akan menyayangi adik kita kalau bukan kita? Itu ini perbaikan. Kemarin kelas 5 belajarnya kalau hanya ulangan. Kalau hanya ulangan mau baca buku. Tapi kalau nggak ulangan nggak baca buku. Nah, kelas 6 nggak ada ulangan baca buku. Meskipun selembar 2 lembar nggak apa-apa. Besok pelajarannya apa toh? Oh, besok pelajarannya matematika. Matematika dibuka. Itu sudah mengingat. Ya, sudah mengingat. Jadi begitu. Kalau enggak, ya rugi, kita akan masuk orang-orang yang rugi. Jadi harus ada amalan intikop, perbaikan. Orang harus berusaha untuk terus memperbaiki diri, terus menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kalau enggak, ya nanti akan menjadi penurunan. Ya, penurunan. Kemudian yang kelima, menguatkan persatuan. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya sesungguhnya setiap mukmin itu saudara. Saya sama kamu sama-sama mukmin itu saja saudara. Lebih-lebih sama adikmu, adik kandung. Ya, saudara kandung, lebih dari saudara, harusnya lebih sayang. Kan gitu. Sama orang lain aja innamal mu'minun. Wah, sesungguhnya sesama muslim itu, sama orang mukmin itu saudara. Nah, maka saudara itu harus saling ukhuwah, menjaga kebersamaan. Ukhuwah Islamnya harus kita jaga. Atau persatuan dan kesatuan tetap kita jaga. Kalau kita bersatu, kita akan kuat, ringan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Atau dalam falsafah yang lain, kalau lidi itu hanya satu, sapu lidi tahu nggak? Lidi itu satu akan mudah dipatahkan. Ya, tapi kalau lidi itu 100, jadi sapu diikat, kamu patahkan kuat nggak? Nggak kuat. Itulah artinya bersatu kita. Ya, nah, yang persatuan itu menjadi satu. Kita harus menghormati sesama muslim yang lain yang berbeda pendapat, tidak apa-apa, tetapi kita tetap menjaga ukhuwah Islam. Itu aja anak-anakku, pertemuan hari ini menggali pemikiran Kiai Haji Mas Mansur, menggali pemikiran Kiai Haji Mas Mansur. Mas Mansur itu pintar, diantaranya mengusulkan majelis takjih. Majelis takjih itu yang menyaring hukum. Bagaimana hukumnya bayi tabung? Bagaimana hukumnya rokok? Bagaimana hukumnya banyak temuan-temuan saat ini nanti dikaji oleh majelis takjih. Usulannya kita. Kemudian ada 12 langkah yang kali ini baru kita bahas sampai nomor 5.